Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Tang 68 Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudahan kabar baik menyertai kita semua. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video terbaru adalah orang pertama yang mendapat notifikasinya. Oke, pada kali ini saya ingin menyampaikan cuplikan mengenai cara pembuatan pompa hidam yang 2 dim. Ini atas request dari rekan-rekan yang terkendala dengan lokasi yang tinggi sedangkan sumber airnya ada di bawah. Nah, ini merupakan solusi bagi mereka cara mengalirkan air dari sumber yang bawah ke yang lebih atas. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendukung channel ini dari awal sampai akhir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys pada hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga saya ucapkan selamat pada rekan-rekan yang lagi melaksanakan ibadah puasanya. Semoga ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Dapat diberikan kekuatan, dapat berlimpah rezeki, dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya guys ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan ada dalam lindungannya. Oke, pada video kali ini ada beberapa subscriber yang request pada saya bagaimana cara membuat pompa hidram. Nah, oke, dari pompa hidram ini alasannya kenapa harus dibikinkan? Karena terkendala. Jadi rekan-rekan itu ada yang mau membuat kolam ikan koi, tetapi kolamnya ada di atas bukit, sedangkan sumber airnya ada di bawah. Nah, inilah pompa hidram merupakan solusi untuk mengatasi antara tempat yang tinggi dengan sumber air yang ada di bawahnya. Oke. Tidak berlama-lama lagi kita akan memberikan tutorialnya. Pertama, mungkin tadi rekan-rekan sudah melihat ya, di depan ada 3 contoh dari pompa hidram yang 2 dim ini atau 2 in. Nah, itu model-modelnya bisa dilihat tadi, ada yang 2, ada juga yang 1 ya. Tetapi dari semua itu yang paling penting adalah klep hantar dan klep buang. Jadi kalau klep hantar dan klep buangnya sudah bagus, otomatis nah si pompa hidram ini insya Allah akan berjalan dengan baik begitu. Nah, pada kali ini di samping kita akan membahas dan membuat juga merangkai bagaimana cara membuat pompa ini, mulai dari seperti kita lihat di sini ada kita sedang merangkai untuk pembuatan klep buang ya guys ya. Dari klep buang juga ini macam-macam bentuknya dan jenisnya. Ini tergantung dari kreasi kita, dan untuk yang pertama ini kita mempergunakan baut yang panjang ya guys ya, yang 10 mili. Kemudian di bawahnya nah ini sudah ada untuk bautnya, jadi dibaut dulu ya guys dari bawahnya, kemudian kita kencangkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya kita memasukkan per atau besot ya. Kemudian untuk yang tengah ini adalah as sebagai asnya ya, sebagai as. Seperti itu kita lihat. Ya, masih kita perhatikan begitu caranya. Nah, itu dicoba seperti itu. Kalau udah bagus berarti nanti tinggal kita menyetanya. Oke.
kita pasang lagi bautnya ya, dua. Jadi nanti kenapa harus dua? Jadi untuk mengencangkan dan mengatur kecepatan air. Nah, ini untuk teknik yang pertama ini kita akan bongkar. Nah, bagaimana cara membuatnya ya. Oke, pertama kita siapkan yang paralon yang 2 in, sambungan maksud saya, sambungan yang 2 in. Kemudian kita potong dan kita bentuk seperti tadi ya guys ya. Kemudian kita lem dulu untuk penahan air yang di bawahnya. Nah, ini dilemnya ujungnya saja ya guys ya, jangan dengan tengahnya, karena percuma kalau tengahnya tuh ke dilem juga. Kemudian kita masukkan, oke, masukkan, ditekan sampai ke dalam. Nah, ditekan-tekan sampai pas ya guys ya, nggak boleh longgar gitu, jadi supaya tidak ada kebocoran lagi. Kemudian selanjutnya adalah nih asnya. As ini dibuat dari paralon yang dilebarkan ya guys ya. Jadi dengan mempergunakan, ada beberapa teknik untuk melebarkan ini. Yang pertama kita pakai tekniknya, kita mempergunakan setrikaan, kemudian kita lebarkan. Atau juga kalau saya ini biasanya kalau nggak pakai setrikaan ya pakai inilah api dari kompor ya guys. Nah, itulah yang tengah ini kita bolongi juga ya guys ya, dibolongi untuk untuk dudukan asnya nanti. Kemudian sisakan ini kita buka. Untuk menutupnya nanti ada ini seperti ini, nanti masukkan sini. Yang pertama harus kita perhatikan dulu adalah kita akan memasang dudukan atasnya ya, kita pasang dudukan atasnya. Oke, kita buka dulu, bautnya kita buka, kemudian kita pasang. Nah, ini untuk as yang atas ya guys ya. Kalau yang tadi yang tengah itu merupakan as bawah. Nah, di pinggir-pinggirnya itu udah pakai yang ini, jadi nanti untuk agar ini misalnya jadi kuat, nah ini kita mempergunakan juga nah ini yang ditunjuk oleh tangan ini, nanti supaya lebih krep begitu dan kuat, nanti kita pakai pemanas lagi, yaitu mempergunakan solder ya guys. Di solder aja lah seperti itu. Oke, contohnya ini, nah ini nanti jadi solder nanti dicolokkan dulu ya guys ya, colokan. Nanti kalau sudah panas baru, nah ini di pinggir-pinggirnya itu tinggal dipakai panas aja gitu. Nah, sebagai kuncinya, jadi kita tidak mempergunakan lem, atau barangkali nanti kita bisa mempergunakan paku ya. Ini hasilnya seperti ini guys. Nah, hasilnya udah satu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya apa, kita akan memasang, kalau sudah di ini kita lem dulu ya, itu bautnya, pusatnya sudah. Nah, itu perhatikan. Oke, barangkali nanti rekan-rekan merasa kesulitan gimana cara bikinnya, di pendahulu saya untuk pembuatan pompa idam ini banyak ya cara pembuatannya dengan lebih detail gitu ya. Nah, seperti itu. Silakan, banyak tutorial di Google juga untuk pembuatan klep hantar ini. Nah, itu. Nah, yang akan kita bikin ini adalah klep hantar ya. Kalau tadi guys itu klep buang. Nah, ini
kemudian pasang bautnya yang di bawahnya, kemudian setelah besot ya, bukan atau per ya, kemudian kita pakai ya, pernya masukkan, kemudian apa selanjutnya pakai baut. Nah itu bautnya dimasukkan, ada ring juga, ring dikasih ring dulu sebelum baut, kemudian kita kencangkan seperti itu. Ini yang lagi kita bikin adalah klep hunter ya guys ya. Nah itu pakai tangan saja supaya rata ini, pakai tangan. jadi ketika air mendorong dari bawah ke atas seperti itu, ini akan kembali lagi dengan pas begitu, karena kita mempergunakan besot dan kita baut juga. Nah seperti itu ya guys ya tuh. Nanti kalau kurang kencang atau misalnya kendoran bisa ya, bisa diinikan. Nah posisinya kita mempergunakan 2 klep buang dengan 1 klep pantas seperti ini, yang 3 ya guys ya. Di contoh juga tadi ada di depan. Nah ini namanya klep buang. Nah kalau yang ini adalah klep hantar ya guys ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah masalah pengeleman. Pengeleman ini harus lebih hati-hati ya guys ya. Jangan sampai nanti kalau sudah dipasang ternyata ada kebocoran. Makanya dari awal kita untuk pengeleman ini harus super hati-hati ya. Jadi supaya kita pekerjaannya tidak mubarir atau dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk klepnya supaya airnya tidak tertumpah lagi atau misalnya airnya tertutup dengan rapi, nanti kita mempergunakan ban dalam sepeda motor ya guys ya. Seperti itu, kalau bisa kita lem juga. Ini sudah beres, sudah berhasil semuanya. Kita akan pasang. Nah, pada pelaksanaan ini guys, nanti kita tidak dilem dulu ya guys ya. Kita pasang dan kita uji coba, nanti tidak perlu dilem dulu ya. Yang penting kita dikencangkan saja. Nah itu kalau misalnya nanti sudah pas, kemudian ukurannya baru, kalau misalnya udah dites bagus, baru nanti kita lem ya, lem saja semuanya gitu. Jadi nanti untuk kegiatannya klep hantar dan klep buang itu ke badan pompa, nanti kita akan lem saja gitu. Tapi untuk uji coba, sebelum kita uji coba, perlu kiranya adalah kita untuk untuk jangan dulu mengelem supaya nanti ketahuan apakah ada kebocoran atau tidak. Itu teknik yang kita pakai selama ini ya. Jadi jangan sampai ketika ini sudah kita mau pasang ternyata si pompa ini tidak bisa berjalan. Oke guys, mungkin ada beberapa pertanyaan, gimana bang kalau kita misalnya mau pesan untuk klep hantar atau klep buang. Silakan ya, nanti kalau mau membutuhkan silakan komen atau silakan pesan di deskripsi nanti ya. Oke, mungkin gitu saja untuk sementara waktu.